Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar sama sekali. Dan buat kalian yang sudah donasi, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini ya guys. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, kita bacain novel Martial Pact chapter 4442. Lanjutan dari chapter kemarin. Di sini diceritakan Su Yinghui dan Qing Kui memimpin Yang Kai ke depan, sementara Qing Kui dengan antusias menjelaskan situasi Yin Yang Heaven kepada Yang Kai, menyebabkan dia mengangguk berulang kali. Beberapa saat kemudian mereka tiba di depan pavilion independen. Di dalam pavilion, seorang murid perempuan dengan penampilan yang jelas keluar untuk menyambut mereka. Sepertinya kultivasinya hanya di alam kaisar, jadi dia harus menjadi pelayan surga Yin Yang. Pelayan itu membungkuk ke arah Su Yinghui dan Qing Kui sebelum dengan lembut berkata, "Salam sesepuh." Su Yinghui mengangguk sedikit sebelum menoleh ke Yang Kai dan berkata, "Masih ada setengah bulan sampai konferensi pertukaran Dao secara resmi dimulai. Jadi kamu harus beristirahat di sini dan menghemat kekuatanmu. Ketika saatnya tiba, seseorang akan memberitahu kamu untuk berpartisipasi." Qing Kui dengan keras menepuk bahu Yang Kai dan berkata, "Saudara muda Yang, semuanya terserah padamu." Yang Kai tersipu malu dan dengan cepat berkata, "Kakak senior Su, kakak senior Qing, saya khawatir kamu salah paham. Saya tidak datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pertukaran Dao." Su Yinghui dan Qing Kui sama-sama tercengang. "Apa maksudmu? Mengapa kamu datang jauh-jauh ke sini jika bukan karena berpartisipasi dalam pertukaran Dao?" Su Yinghui bertanya dengan cemberut. Yang Kai menghela nafas. "Lagi pula masalah ini ada hubungannya denganku. Karena saya tahu tentang itu, saya secara alami harus datang dan melihat di mana kakak seniorku sekarang. Bisakah aku melihatnya?" Su Yinghui menatapnya dengan ekspresi marah di wajahnya, sementara Qing Kui dengan cepat berkata, "Saudari juniorku tidak dalam posisi yang baik untuk menemui siapapun sekarang. Saudara muda Yang, tolong tetap di sini untuk saat ini, kita bisa mendiskusikan sisanya nanti." Mengatakan demikian, dia menatap pelayan itu. Pelayan itu mengulurkan tangannya. "Lewat sini tuan. Kami masih memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi kami akan pergi dulu. Aku akan kembali untuk menemuimu nanti." Qing Kui menepuk bahu Yang Kai dan mengerahkan kekuatannya untuk membungkus Su Yinghui sebelum bergegas ke langit. Yang Kai menelan kata-kata yang akan dia katakan dan menatap sosok dua orang yang menghilang sebelum mengikuti pelayan ke pavilion untuk beristirahat. Dia sudah ada di sini, tapi dia bilang dia tidak di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran Dao. Si Yinghui sangat kesal jika dia tidak berpartisipasi. Bukankah itu yang diinginkan keluarga itu? Pada akhirnya gadis kecil gue hanya bisa menikahi orde kelima. Mungkin dia bahkan akan menikah dengan lelaki tua. Qing Kui terkekeh. "Kamu sendiri yang mengatakannya. Karena dia sudah ada di sini, terserah dia apakah dia berpartisipasi dalam pertukaran Dao ini atau tidak." Su Yinghui menoleh dengan waspada. "Apa yang kamu lakukan?" Qing Kui dengan polos menjawab, "Tidak ada. Ayo pergi. Kita harus melaporkan masalah ini kepada guru terlebih dahulu." Guru sangat cemas beberapa hari terakhir ini. Saat mereka berdua berbicara, mereka bergegas menuju puncak roh. Sesaat kemudian di sebuah istana di puncak Spirit Pact, dua sosok turun dan masuk. Sebelum mereka bisa masuk, mereka mendengar teriakan marah. Benar-benar memalukan. Benar-benar tidak tahu malu. Kotoran anjing macam apa ini? Beberapa keluarga ini berani bermain-main seperti ini. Mereka sama sekali tidak menempatkan surga Yin Yang saya di mata mereka. Aku akan keluar dan membantai mereka semua. Segera setelah itu serangkaian suara terdengar. Su Yinghui dan Qing Kui bertukar pandang dan mau tidak mau mereka mengecilkan leher. Setelah kebisingan di dalam sedikit mereda, mereka menguatkan diri dan berjalan masuk. Di dalam aula utama banyak pelayan sibuk mengemasi barang-barang. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Di tengah aula, seorang budak yang tampak garang dengan mahkota emas di kepalanya dan jubah piton berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Aura tahap Abon Heaven Orde ke-7 yang kuat menyebar sembarangan, menyebabkan para pelayan gemetar. Orang ini adalah penetua sekte dalam surga Yin Yang Gu Lingkong Guru Gu Huachang, Su Yinghui dan Qing Kui. Gu Huachang mengambil langkah kecil ke depan, tangannya memegang pisau emas besar yang bahkan lebih tinggi darinya.
Dia berjalan